Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Game kedua antara Ding Liren versus Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia catur klasik 2023. Tahun ini kita akan dapati juara dunia catur klasik baru kawan, untuk menggantikan dominasi Magnus Carlsen yang dia sudah tidak mempunyai motivasi lagi untuk menjadi juara dunia. Dia melepaskan gelar itu kepada salah satu dua pemain ini kawan tentunya. Dan hasil game kedua mungkin banyak yang sudah tahu hasilnya seperti apa. Tak perlu saya jelaskan lagi, kita langsung saja ke analisisnya seperti apa kawan. Dan giliran Ding Liren pegang putih mengawali dengan pion D4. Paling suka bermain dengan pion D4 ataupun pion C4 Ding Liren ini ketimbang bermain dengan pion E4 kawan. Dan kuda F6 lanjut Ian Nepo ke jalur utama, pion C4, pion E6. Di sini kuda F3 anti Nimzo Indian Defense kawan. Kalau kuda C3 terlebih dahulu mungkin Nimzo Indian akan dimainkan, atau juga mungkin Queens Indian Defense mungkin dimainkan juga oleh Ian Nepo. Tak tahu admin ini persiapan Ian Nepo seperti apa. Tapi memilih kuda F3 terlebih dahulu oleh Ding Liren bermain dengan anti Nimzo Indian dan pion D5. Tentu saja Queen's Gambit Decline sampai langkah ketiga ini dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi. Dan di sini bagi putih di langkah keempatnya banyak sekali pilihan kawan. Pilihan yang paling banyak diambil dengan permainan variasi 3 kuda yang akan dibalas dengan permainan Semislav mungkin dengan pion C6 kawan, ataupun juga dengan gajah E7. Banyak pilihan gajah langsung keluar ke petak B4 Ragozin Defense juga bisa dilanjutkan dengan variasi kuda C3 ini kawan. Atau kalian memilih variasi tradisional gajah G5 pressure kuda di sini, gajah E7 kalian mainkan blokade atau pion H6 untuk usir gajah, memaksa pertukaran langsung di petak F6 bisa kalian lanjutkan, atau pengembangan kuda B ke D7 bisa kalian lanjutkan juga. Gajah langsung keluar ke petak B4 bisa jadi salah satu pilihan, terserah kalian dalam permainan tradisional ini kawan. Atau bermain dengan pion E3, masih ya banyak yang memainkan pion E3 ini kawan, atau pertukaran langsung pion C pukul pion D5, atau settingan katalan dengan pion G3. Ini pilihan nomor 2 di posisi seperti ini kawan. Tapi di langkah keempatnya ini Ding Liren membuat kejutan. Dia bermain dengan pion H3 kawan, di mana langkah pion H3 ini di database hampir tidak ada yang pernah memainkannya. Hanya ada satu game kawan di database-nya chess.com, game yang dimainkan oleh pemain level 2200-an, tapi kalau top level permainan ini hampir tidak ada yang pernah memainkannya kawan. Di data chess tidak ada yang memainkan pion H3 ini. Dan mungkin kejutan ini untuk membingungkan Ian Nepomniachtchi untuk bermain seperti apa agar keluar jalur dari persiapannya kawan. Mungkin itu rencana Ding Liren, kita tidak tahu persis alasannya Ding Liren memilih jalur yang aneh seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, dan di sini Ian Nepo berpikir kurang lebih 9 menit akhirnya memilih jalur pion D pukul pion C4 yang nanti permainan mirip dalam permainan Queen's Gambit Accepted atau Gambit Menteri diterima kawan. Pion E3 dan di sini pion C5. Selanjutnya gajah ambil pion C4 kawan, lanjut Ding Liren pion A6. Dan struktur pion ini kawan, ada gajah juga di petak C4 selain ada pion H3 ini kawan. Settingan seperti ini sering kita jumpai dalam permainan Queen's Gambit Accepted. Kalau Queen's Gambit Accepted kawan, saya akan kembali lagi ke papan awal. Kalau Queen's Gambit Accepted, setelah bermain dengan pion D4, ada pion D5 seperti ini, pion C4, pion ambil, Queen's Gambit Accepted atau Gambit Menteri diterima, ada kuda F3, kuda F6, pion E3, pion E6, gajah ambil pion C4, pion C5 di sini, dan rokade, kemudian pion A6, dan di sini kelanjutan putih bisa melanjutkan dengan pion A4 di sini kawan, atau bermain dengan pion B3. Yang paling banyak adalah pion A4 untuk menghentikan potensi pion B5, dan Stockfish juga menyarankan pengembangan kuda B ke D2 ataupun pion pukul pion juga masih disarankan oleh Stockfish tapi tidak terlalu kuat. Stockfish menyarankan pion B3 kawan, atau di game-game terdahulu yang paling banyak selain pion A4 langsung pertukaran juga dengan pion D pukul pion C5, gajah ditarik mundur ke B3 juga bisa jadi pilihan dalam permainan Queen's Gambit Accepted ini kawan. Oke, ke langkah aslinya kawan. Jadi agak persis permainannya kawan. Setelah gajah ambil pion C4 langsung dimainkan oleh Ian Nepo pion A6. Settingannya berbentuk dalam permainan Queen's Gambit Accepted, kecuali ada pion H3 ini kawan. Rokade oleh Ding Liren, kuda C6 di sini melanjutkan pengembangan kuda C3,
Sekarang ada pion B5. Tadi yang paling kuat memang terlihat di sini bisa bermain dengan pion A4 kawan untuk mencoba menghentikan laju pion B5 ini bisa juga dimainkan. Mungkin di sini hitam akan mendahului pertukaran atau pion B6 terlebih dahulu. Bisa juga berlanjut dengan gajah E7, rokade di langkah berikutnya. Tapi memilih mengembangkan perwira, kuda C3, dan memberikan kesempatan pion B5, gajah mundur ke D3, dan mungkin kalian tertarik, kaum pos ronda ini selalu berpikir untuk mengejar perwira ataupun ingin mendapatkan materi ruang, bermain dengan pion C4, mungkin kalian menyukai langkah seperti ini kawan. Kemungkinan di sini gajah akan ditarik mundur kawan ke peta C2, ke peta B1, dua peta itulah. Atau gajah mundur ke peta E2. Ya, mungkin masih sangat logis kawan untuk mendapatkan ruang di sini dengan pion-pion sayap menteri. Tapi tidak terjadi kawan. Bermain dengan pengembangan gajah B7, lanjut Ian Nepo mencoba mendapatkan diagonal terang panjang kawan, dan di sini barulah pion A4. Pion B4 ditolak pertukaran kawan untuk mencoba mengusir kuda, dan kuda lari ke peta E4 menantang pertukaran di sini dan ditolak. Melanjutkan langkah kuda A5 oleh Ian Nepo. Langkah-langkah ini juga masih sering terjadi kawan dalam permainan Queen's Gambit Accepted. Masih dalam jalur permainan Queen's Gambit Accepted. Dan di posisi ini kawan, Ding Liren kurang lebih berpikir selama 33 atau 34 menit kawan. Dia memutuskan untuk sikat kuda F6, memberikan kesempatan bagi Ian Nepo membuka lajur G-nya kawan. Benteng siap mengisi lajur G yang terbuka atau semi terbuka ini, dan tentu coba kalian lihat diagonal terang panjang ini ada sniper yang sudah menguasainya. Ini cukup mengkhawatirkan kawan. Kalau stockfish dan pandangan beberapa komentator kawan, langkah yang cukup bagus ataupun tidak mengambil resiko yang terlalu banyak adalah kuda ambil pion C5. Setelah gajah ambil kuda C5 ataupun ada opsi yang lain kawan, di sini juga stockfish bisa bermain dengan langkah gajah pukul F3 terlebih dahulu. Salah satu juga rekomendasi setelah diambil balik oleh menteri di sini bisa melanjutkan gajah ambil kuda yang di peta C5 ini kawan. Atau langsung di sini gajah ambil kuda C5, diambil balik oleh pion di sini kawan, dan kuda ini mencoba manuver ke peta D7, coba rebut pion di sini, dan sulit untuk meng-backupnya kawan. Kalau ada menteri coba backup di sini, ya tentu masih ada benteng di sini kawan, ataupun pergerakan yang lain. Kalaupun di sini kalian mencoba ingin rebut satu pion juga di sini, maka bisa berlanjut gajah sikat kuda di peta F3. Dan kalian akan terpaksa ambilnya menggunakan pion G kawan. Karena jika ambilnya menggunakan menteri di sini ada garbuan kuda kawan bersama gajah. Dan gajah ini dapat dipastikan tewas juga. Kecuali kalian membuat langkah pengorbanan di sini kawan. Mungkin bisa kalian lakukan juga. Jadi kalian terpaksa mengambilnya menggunakan pion G, dan di sini akan berlanjut kuda ambil pion C5, gajah ambil pion B4, dan si kuda ambil gajah D3, selanjutnya gajah ambil pion A5, menteri ambil balik, menteri putih ambil kuda D3. Mungkin terlihat putih dengan permainan ini unggul satu pion, tapi coba lihat kawan, konstruksinya ini kurang bagus juga di sisi kanan. Tapi stockfish juga lebih menyukai variasi ini kawan, dengan kekuatan mayoritas pion di sisi kiri ini. Tapi pion B ini terbilang cukup rentan kawan, bisa diserang saja oleh salah satu benteng nanti bergerak ke lajur B ini, termasuk salah satu pion lemah, ciri khas pion lemah di lajur B ini kawan. Ya, masih belum jelas kawan dalam pandangan manusia kalau stockfish menyatakan permainan ini sedikit lebih baik posisinya putih kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi Ding Liren memutuskan untuk ambil kuda F6 setelah berpikir lebih dari 30 menit kawan. Dan sekarang kontrol waktunya sudah agak mulai seimbang kawan, hanya berbeda beberapa menit saja. Dan pion E4 dilanjutkan oleh Ding Liren untuk blokade diagonal ini kawan, ataupun membuka akses bagi gajahnya berkembang, mengosongkan peta E3 bagi gajahnya. Mungkin terlihat di sini Ding Liren ini membuat langkah pengorbanan pion kawan, tapi tidak, ini sebuah jebakan. Kalau kaum pos ronda pasti terjebak dengan permainan pengorbanan pion. Kalau kalian terima, ya masih bisa diambil oleh kuda kawan. Tapi di poin ini, di titik ini, jangan kalian ambil dengan menteri karena bisa terjebak. Benteng G8 bisa kalian taruh di lajur G kawan. Kalau kalian ambil dengan menteri ada discover kawan.
menteri kalian tewas. Sudah tidak bisa lagi kalian blokadenya juga di petak D7. Kalian kalah. Hanya memainkan pion C4. Iane Poniaci di sini kawan coba usir gajah. Dan gajah mundur ke C2. Dan selanjutnya menteri C7 untuk mengkoneksikan raja, persiapan rokade panjang mungkin kawan. Karena sudah jelas lajur G ini sudah dipersiapkan bagi bentengnya. Jadi opsi yang logis di langkah berikutnya adalah rokade panjang. Di sini gajah D2 dan dilanjut benteng G8 terlebih dahulu oleh Iane Poniaci. Dan di sini benteng C1 persiapan X-ray kawan. Kalau rokade panjang jelas raja menteri berada satu lajur dengan benteng putih di C1 ini. Dan apakah ada opsi gajah ini bergerak ke petak D? Coba rebut pion ini nanti. Pion tidak akan berani ambil gajah di petak D3 karena posisinya dalam posisi satu lajur dengan menteri ataupun raja nanti kawan. Tapi Iane Po tetap berani rokade panjang kawan. Dan ini merupakan langkah terkuat versi Stockfish. Tapi dalam pandangan kita, langkah ini cukup riskan menempatkan raja menteri bersama benteng lawan di satu lajur yang sama. Dan ada potensi ancaman bagi pion C4. Ini membuat Dingliren tergoda dan bermain dengan gajah D3. Cukup logis kawan karena pion tidak akan berani ambil gajah ini. Karena posisi menteri raja satu lajur dengan bentengnya. Masih cukup logis, tapi langkah ini tidak akurat kawan. Dan mudah diantisipasi oleh Iane Po menggeser rajanya ke petak B8. Kalau Stockfish menyarankan kawan, menteri ini bergeser terlebih dahulu ke petak E1 bersama gajah coba incar petak B4. Dan Stockfish menyarankan bermain dengan pion F5 untuk segera membuka akses atau pertarungan untuk membuka diagonal terang panjang kawan. Jangan coba backup dengan kuda C6. Kalau ada pion F5 di sini, barulah sekarang kalian bisa bermain dengan gajah D3. Coba ambil pion ini nanti kawan. Diikuti dengan pion B3 dan posisi kuda tidak akan berani ambil balik nanti. Dan langkah logis adalah raja langsung bergeser. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan gajah ambil pion B4. Bermain dengan raja bergeser ke petak H1 mungkin. Itu kelanjutan yang bisa diambil. Yang disarankan oleh Stockfish. Tapi sudah kepalang tanggung, posisi hitam ini sudah sangat bagus kawan. Walaupun dengan variasi ini dia mempunyai ruang sisi menteri, pergerakan benteng juga gajah di diagonal ini bersama bentengnya juga cukup membahayakan di beberapa langkah berikutnya. Harus berhati-hati juga dengan variasi ini pun. Gajah D3 dimainkan oleh Dingliren. Raja bergeser ke B8, langkah cantik kawan. Dan di sini bermain dengan benteng E1, mencoba mengosongkan ruang bagi gajah untuk melindungi pion G2-nya dari ancaman gajah ataupun benteng di sini kawan. Dan juga perkuat peta E4-nya. Kenapa tidak langsung sikat pion ini saja dan nanti bisa dikejar dengan langkah pion B3 kuda ini kawan. Karena masalahnya kuda ini juga bisa mengancam menteri kawan. Jadi percuma juga untuk mengorbankan gajah di peta C4 tadi. Dan di sini kalau kalian berpikir untuk ambil menteri di sini kawan, ya kuda akan ambil menteri putih di petak D1. Dan kalian mencoba membackup benteng dengan gajah di peta ini dan discover ada pion ini kawan. Memutus koneksi kalian akan tetap kalah. Kalau benteng ini ambil pion yang di sini kawan, kuda bisa kembali ke petak C3 ataupun gajah ini ambil pion yang ada di petak E4 kawan. Kalian ambil kuda di sini, gajah ambil kuda yang di sini dan kalian tetap akan kalah. Oleh karena itulah Dingliren juga tidak berani ambil pion C4 diikuti pion B3. Memilih dengan benteng E1 bukan langkah terkuat juga kalau Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke petak E3. Tapi benteng E1 mungkin rencananya adalah gajah mundur, pertahankan petak-petak terang depan rajanya kawan. Dan di sini Iane Po bermain dengan pion F5, langkah bagus kawan untuk segera membongkar, membuka diagonal ini. Dan ini membuat gajah sudah tidak bisa turun lagi ke F1 kawan, harus mempertahankan petak E4-nya ini. Gajah mundur ke petak C2, lanjut Dingliren. Kuda C6, coba ambil pion ini di langkah berikutnya. Dan Dingliren coba keluar dengan gajah G5, ancam benteng di sini kawan. Memang sulit untuk mempertahankan pion ini kawan. Kalaupun gajah ini bergerak ke petak E3, pertahankan pion di sini bersama kuda ataupun gajah ataupun menteri di sini kawan. Maka pion F4 pun juga bisa dimainkan oleh hitam dan pion juga akan tetap jatuh kawan. Jadi memilih keluar ke petak G4 tapi langsung disikat oleh Iane Poniaci melakukan pengorbanan pertukaran benteng dengan gajah gelap putih.
diambil balik oleh kuda, dan selanjutnya kuda hitam ambil pion D4. Mungkin terlihat dengan kehilangan benteng atau tidak adanya benteng hitam di lajur G yang semi terbuka ini, tekanan di lajur G akan sedikit berkurang kawan. Tapi coba lihat, posisi petak pusat ini sudah dibongkar oleh hitam kawan. Mungkin memang tidak terlihat akan ada serangan beberapa langkah berikutnya di lajur G, ataupun juga mungkin diagonal ini masih akan tetap tertutup ataupun juga segera dibuka oleh Ian Nepomniachtchi, tapi lajur G untuk beberapa waktu akan aman. Tapi lajur pusat, petak pusat sudah mulai terbuka kawan. Dan di sini Ding Liren melangkah dengan menteri bergeser ke petak H5, coba ingin rebut pion-pion ini kawan, dan juga menghindari discover. Ian Nepo melanjutkan dengan pion F6, mendorong pion ancam kuda, membuka akses bagi menterinya bergeser ke lajur G nanti kawan. Diikuti benteng satunya tetap melakukan serangan di lajur G, gajah siap dikembangkan, mendapatkan diagonal ini ataupun diagonal ini nanti di petak D6 ataupun petak C5. Sudah banyak kemungkinan bagi hitam untuk melakukan serangan-serangan berikutnya yang sulit lagi diantisipasi oleh putih kawan. Dan memilih kuda mundur ke petak F3. Kalau Stockfish menyarankan ambil pion H7 kawan. Tapi rencana dari Ian Nepo jika kuda ambil pion H7 bisa bermain dengan menteri bergerak ke petak G7 ataupun juga dengan gajah ini bergerak ke petak C5 kawan untuk mendapatkan diagonal ini, ataupun jika bergerak dengan menteri ke petak G7 tetap mengawasi posisi kuda agar kuda juga tidak bisa lari sudah kawan, karena petak ini pun sudah dikuasai oleh hitam, dan gajahnya pun juga siap dipersiapkan di langkah berikutnya petak C5, petak C6, benteng mengikutinya nanti di lajur G kawan, bisa ribet juga. Tapi memilih mundur ke petak F3, dan Ian Nepo memutuskan untuk pertukaran kuda ambil gajah C2, diambil balik oleh benteng, kemudian gajahnya meluncur. Sekarang mempunyai diagonal yang sangat kuat di petak-petak ini kawan. Sementara rajanya pun sudah tak ada masalah, walaupun ditinggal gajah masih cukup aman kawan. Ada ancaman ke petak-petak ini pun, diagonal ini pun sudah dikuasai oleh hitam, tak ada masalah bagi rajanya walaupun sudah ditinggal oleh gajah. Dan pada poin ini kawan, sudah terlihat bahwa Ding Liren ini sudah kolaps. Kontrol waktunya pun sudah berbeda jauh dari Ian Nepo, kurang lebih setengah jaman kawan perbedaannya. Dan di langkah berikutnya jelas ada gajah bergerak ke petak D6 ataupun ada gajah ke C5, mendapatkan diagonal-diagonal ini bersama gajah terangnya. Untuk mendapatkan diagonal ini kawan, ada pion bebas yang berpotensi juga segera didorong, dan sudah saatnya rasanya Ding Liren ini harus resign di poin ini. Tapi Ding Liren memilih melanjutkan permainan dengan benteng D2, menantang pertukaran, ditolak blokade dengan gajah D6, mendapatkan diagonal Disney, gajah siap sikat kuda, diambil balik kawan, dan gajah melakukan skak di petak H2, discover, benteng jatuh di langkah berikutnya. Oleh karena itu di sini Ding Liren juga menghabiskan waktunya sekali lagi kawan, berpikir kurang lebih 12 menit, akhirnya kontrol waktunya tinggal 2 menit saja, menggeser raja ke H1. Dan sekarang kita masih di langkah ke-26. Masih butuh 14 langkah lagi untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan waktu. Sedangkan Ding Liren ini hanya menyisakan 2 menit saja kawan. Cukup berat dalam posisi tertekan. Waktunya hanya tersisa 2 menit, sudah sangat berat. Dan pion C3 mulai didorong oleh Ian Nepomniachtchi untuk membebaskan pionnya. Pion pukul diambil balik ancam benteng. Benteng diangkat naik ke petak D4. Sudah tidak mempunyai kesempatan melakukan serangan balik di lajur B kawan. Di sini pun sudah ada gajah, ada pion, jadi sudah tidak ada counter attack lagi. Benteng diangkat naik kawan, dan pion didorong satu petak promosi, dan putih bisa kehilangan benteng kawan. Oleh karena itu dipertahankan dengan menteri H6. Tapi selepas pion E5 ini Ding Liren menyerah di langkah ke-29. Sudah jelas kawan, benteng ini sudah tidak mempunyai petak yang bagus lagi. Kesini disikat, kesini ya disikat kawan, kesini ya disikat oleh gajah. Kesini pun disikat. Kalaupun kesini dia menghalangi menteri untuk menjaga petak C1, pion promosi, disikat tetap akan kehilangan benteng kawan. Oleh karena itu dia menyerah di posisi ini.
Itulah kawan game kedua antara Ding Liren versus Ayane Poniachi. Cukup cepat kawan, permainan ini berakhir hanya 29 langkah saja. Dalam permainan klasik ini cukup mengejutkan, di mana Ding Liren memilih pembukaan yang sangat aneh kawan, bermain dengan pion H3 tadi. Sebetulnya sampai permainan langkah ke berapa tadi kawan? Sebelum membuat langkah kesalahan kuda ambil kuda di petak F6. Setelah kuda E4 ini permainan masih dirasa cukup seimbang kawan. Ayane pun membalasnya dengan langkah kuda A5. Kemudian Ding Liren berpikir kurang lebih 33 menit, memutuskan untuk ambil kuda F6 dan Ayane pun ambil balik menggunakan pion G. Mempunyai lajur semi terbuka bagi bentengnya, ada diagonal terang sudah dipersiapkan dengan snipernya kawan. Tadi jalur yang aman adalah kuda ambil pion J4, setelah diambil balik oleh gajah, kemudian diambil balik oleh pion, kuda D7 di sini, dan kalian bisa bermain dengan langkah gajah D2, kuda ambil pion yang di sini kawan, ataupun juga bisa melanjutkan dengan langkah gajah ambil kuda yang ada di peta F3 terlebih dahulu, diambil balik oleh pion, barulah kuda ambil pion C5, gajah ambil pion, dan seterusnya. Tadi kita temui permainan endgame menteri versus menteri dengan keunggulan satu pion yang dibilang juga masih tanda tanya permainan seperti ini kawan. Oke kawan, itulah game kedua antara Ding Liren versus Ayane Poniachi. Sementara ini Ayane Poniachi unggul satu game sampai game kedua. Dan semoga permainan kedua pemain serta ide-idenya tadi dalam permainan Queen's Gambit Accepted, Gambit menteri diterima, bisa jadi bahan referensi kalian bermain. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih sudah mampir setiap hari. Kita tunggu game ketiganya seperti apa. Apakah mampu membalas Ding Liren? Kita tunggu saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.